Namun di saat itu kan Subali itu kan kakaknya Sugriwa. Ya. Nah, dia mengatakan kepada adiknya, Apa? sebelum masuk ke dalam gua, di pintu gua, "Dek, sing mlebu sing mateni kuwi tak aku wae, sing dadi jago tak aku wae. Kowe tunggu njaba. Tara tak jupuke, ratu-ratu teluke tak patenane." Nah, terus si Subali masuk membawa Dewi Tara keluar, berhasil. Setelah itu Sugriwa pun ingin masuk, ingin ikut mateni para raksasa tadi, namun dilarang oleh Subali, Kakaknya. nah dilarang. Wis kowe rasah melu perang tak aku wae, engko titenane ngene tunggunen ana ing ngarep lawang gua kene, mengko yen enek milih getih werna abang berarti kuwi para raksasa kuwi mati kabeh. Ning nek enek warna putih berarti aku sing mati. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya wayang Nusantara. Nah, kali ini kita sudah ditemani oleh dalang muda yaitu Mas Gurit. Dalam kesempatan ini kita akan bahas tentang kisah Cupumane Astagina. Nah, mungkin pemirsa ada yang belum tahu tentang kisah tersebut, langsung kita tanyakan saja ke Mas Gurit. Mas Gurit, Iya. ini kan dulu kan pernah Mas Gurit cerita toh, Iya. tentang kisah Resi Subali yang mau dibunuh itu loh Mas. Iya, yang ditantang oleh Dasamuka. Iya. Nah itu sebenarnya Resi Subali sendiri itu siapa Mas? Oh ya, terima kasih Mas Bayu. Saya akan beri informasi sesuai apa yang saya tahu saja ya. Iya, silakan. Kalau kita membahas tentang Resi Subali, pastinya akan terikat dengan lakon Cupumane Astagina. Cupumane Astagina. Cupumane Astagina. Nah, lakon Cupumane Astagina tersebut dimulai ketika dahulu terdapat resi yang bernama Resi Gotama. Resi Gotama itu siapa Mas? Resi Gotama adalah seorang pertapa termasyhur, sakti juga, Oh iya. yang bertapa di pertapan Agrastino. Nah, karena saking terkenalnya termasyhurnya, Begawan atau Resi Gotama tadi memiliki murid, memiliki cantrik yang sangat banyak sekali. Nah, Resi Gotama mempunyai seorang istri bernama Dewi Windradi. Dari pernikahannya dia memiliki 3 orang anak. Siapa aja itu Mas? Nah, yang pertama Dewi Anjani, Anjani ya. yang kedua Guarso Guarsi, kembar cowok, Guarso Guarsi. Nah, permasalahan Cupumane Astagina dimulai ketika dahulu sebelum Gotama menikah dengan Windradi memiliki seorang kekasih dewa bernama Bathara Surya. Nah, namun karena sesuatu hal Windradi tidak bisa menikah dengan Bathara Surya dan menikah dengan Gotama. Ya. Nah, dari pernikahannya hasilnya tadi 3 anak tadi. Nah, suatu ketika Begawan Gotama yang masih sibuk dengan dunianya, dengan murid-muridnya, karena dia termasuk resi yang termasyhur tadi, yang terkenal memiliki murid-murid banyak, dia lupa bahwa dia mengesampingkan istrinya yang yaitu Windradi.
Terus gimana? Nah, di saat Gautama sibuk dengan kesibukannya sebagai seorang Resi, Windradi menjadi kesepian. Padahal dia masih membutuhkan kasih sayang seorang suami, perhatian seorang suami, namun dia tidak dapatkan dari Gautama yang menjadi seorang Resi, sibuk dengan kesibukannya. Nah, di saat itu datanglah Batara Surya menemui Windradi, mantannya tadi. Ya, dia mengetahui bahwa Windradi butuh perhatian seorang lelaki di saat itu. Nah, di saat itu dia memberikan Cupu Mane Astagina. Sebenarnya itu Cupu Mane Astagina itu apa? Cupu Mane Astagina ada beberapa versi yang mengatakan itu sebuah pepetan atau dolanan. Namun jika dibuka, dia bisa melihat seisi dunia. Keren berarti. Ya, maka dari itu. Nah, setelah itu Windradi kan dikasih Cupu Mane Astagina tadi. Cupu Mane Astagina tadi dilihat oleh Anjani, anak perempuannya. Dia ingin memiliki, lalu dikasihkan kepadanya Anjani. Itu boleh Mas itu? Nah, boleh. Soalnya gini, Anjani kan masih anak-anak seperti itu ya, dia ingin ya dikasihkan, tapi dengan satu syarat, jangan sampai ada orang yang tahu. Itu pemberian dari Windradi. Ya. Setelah itu dibuatlah Cupu Mane itu dibuat mainan oleh Windradi, sehingga Guwarsa-Guwarsi mengetahui. Dibuat mainan Anjani itu. Guwarsa-Guwarsi mengetahui dia juga ingin memiliki oyo-oyoan lah istilahnya. Setelah itu oyo-oyoan. Guwarsa-Guwarsi ngadu ke bapaknya, ke Gautama. Yo jawane, "Pak, Mbak Anjani duwe dolanan apik." Aku pengen duweni koyo ngene apa bapak sing maringi lho. Bapak orang kayak ya apa-apa le. Jadi istilah seperti itulah gampangannya. Dipanggil Anjani. Anjani dipanggil oleh Gautama. Kowe oleh duwe dolanan apa? Seperti itu kok nganti adik-adikmu kembar iki pengen duweni ya. Pengen juga ikut pengen mempunyai. Setelah itu diparingi, kan takut kepada bapaknya. Dikasihkan Cupu Mane tersebut kepada Gautama, padahal syaratnya jangan sampai orang lain tahu. Nah, kamu tanya, "Loh, kok Cupu Mane Astagina? Ini bukan barang main-main. Ini bukan barang sembarangan." Tanya kepada Anjani, "Kamu dapat barang ini dari siapa?" "Lah, barang iki saka ngendi?" "Soalnya iki dudu barang main-main, iki dudu barang biasa." Jadi selak, nggak mau kasih tahu, ditedes terus. Terus dikasih tahu nggak? Akhirnya Anjani mengaku Cupu Mane Astagina ini pemberian ibu. Ibu Gautama kaget, kok Windradi bisa duweni Cupu Mane Astagina, asalnya saka ngendi, dari mana? Dipanggil Windradi. Terus dipanggil tuh gimana, Mas? Setelah Windradi dipanggil, dia tahu akan terjadi seperti ini, dia udah tahu, makanya dia sudah siap-siap kayak gitu. Panggil oleh Gautama, ya terus dikasih tahu, ditanya oleh si Gautama, "Cupu ini saka ngendi? Cupu ini dari mana?" Dari mana itu? Soalnya barang ki dudu wong sembarangan, bukan barang sembarangan. Terus dia mengakui dikei oleh Surya. Nah kok kowe dihubungan karo Surya, kaget. Di situ dia mengakui Windradi. Dia mengaku. Tapi penyebabnya itu, salah satu sebab mengapa Windradi selingkuh diutarakan di situ. Dia mengatakan bahwa ya, tapi aku seorang istri, aku butuh. Dia masih mempunyai kebutuhan biologis lah, masih butuh kasih sayang, perhatian kepada anak-anaknya. Sedangkan Gautama sendiri sibuk dengan pekerjaannya sebagai Resi, mengurus santri-santri dan murid-muridnya. Namun di situ Gautama ya membela diri lah, aku seorang begawan, aku nuruti nafsu terus, lah aku ya ora berguna gitu. Ilmuku juga tidak berguna. Kan seorang Resi dan kan harus mengesampingkan hal duniawi. Nah, sedangkan istrinya juga masih membutuhkan kebutuhan biologis. Itu ya penyebabnya karena dia sama Batara itu. Batara Surya itu selingkuh. Karena tidak terima, si Windradi dikutuk menjadi patung. Dikutuk jadi patung, Mas? Oleh Gautama. Seorang Resi kan ucapnya wah, dan seorang Resi yang karena dia mungkin sakti juga ya. Mungkin sakti juga,
dikutuk Windradi menjadi patung. Nangis di situ, anak-anaknya menangis, suruh mengembalikan. Setelah apa itu Windradi itu menjadi patung tuh Mas. Iya. Cupu Manik itu sendiri bagaimana Mas? Nah setelah itu agar tidak terjadi perebutan lagi, Cupu Manik tersebut dibucal, dibuang itu ya Mas? Buang, dilempar pokoknya, dilempar jauh-jauh mungkin supaya anak-anaknya tidak berebutan lagi. Dan ternyata anak-anaknya masih kendo pengen duweni, masih ingin istilahnya kalau zaman sekarang masih kepo lah dengan isi apa aja Cupu Manik tersebut. Dilempar lah, ternyata anak 3 tersebut mengejar larinya Cupu tersebut, jatuhnya di mana, dan Cupu tersebut jatuh di telaga. Terus gimana Mas? Itu masih mencari apa? Masih pada saat itu melihat jatuhnya Cupu di tengah telaga, masih berpikir-pikir, wah nanti aku mlebu nyemplung telaga sampean mati. Namun karena sudah tekad pengen duweni, wis mempeng, tekati ketiga-tiganya masuk. Tekad pertama Guarsi masuk telaga. Terus Guarso masuk telaga. Anjani itu. Di saat itu karena dayane Cupu Manik Astagina, air telaga itu berubah menjadi sebuah yang sangat bahaya sekali. Pas mentas kaget, mereka udah kok berbulu menjadi seekor kera. Oh bisa gitu ya Mas? Iya, menjadi seekor kera. Karena Cupu Manik itu sendiri. Cupu Manik, efek dari Cupu Manik tersebut itu, ya. Setelah itu Anjani pun juga ikut. Padahal Anjani juga cuman cuci muka. Karena ikut, melihat cuci muka karena lihat airnya sangat jernih sekali itu loh. Dia ingin, wah kok jernih banget cuci muka. Akhirnya saat mentas jadi monyet juga, kaget. Ketiganya juga, loh sampean kok ya dadi kethek kabeh. Setelah itu ayo minta ampun kepada Bapak ke Resi Gotomo tadi. Tiganya pulang, Guarsi dan Anjani. Setelah itu pulang mereka, ketiganya pulang. Ketika pulang, Resi Gotomo kaget, loh kok aneh kethek. Ning kene itu belum mengetahui Mas. Belum mengetahui kalau itu anaknya Guarsi Anjani. dan Anjani. Kaget kok enek kethek nganggo sandangan apik ngono. Lah sandangannya kan bajunya kan masih bagus loh. Kok enek kethek nganggo sandangan loh. Ki sapa? Loh, ketiganya menangis dan terus mengaku, kula Guarsi, kula Anjani. Loh kok iso dadi kaya ngene? Tadi saya mengejar jatuhnya Cupu terus masuk ke dalam telaga tadi jebur bareng mentas kok dadi kethek. Wah, Gotomo kaget. Wah, pokoknya mungkin lah lakon iki. Terus ketiganya menangis pengen dikembalikan semula. Namun kan itu di bawah wewenang si Gotomo. Itu mungkin kan welate jagat kepada yang kepengin mempunyai Cupu tersebut. Nah, Gotomo memberi sarono lah, istilahnya cara lah, nek pengen mari ya kowe topo no. Tiganya disuruh sendiri namun sebelum disuruh bertapa mereka disuruh ganti nama. Siapa itu? Guarso berubah menjadi Sugriwo, si Guarsi menjadi Subali, Anjani masih tetap Anjani. Oh, berarti Subali itu Guarsi ya Mas? Ya. Nah, setelah itu si suruh bertapa di sebuah hutan, si Subali suruh topo ngalong. Topo ngalong itu maksudnya gimana? Bertapa seperti hewan kelelawar. Jadi kelelawar, kepalanya di bawah, kakinya di atas gitu Mas. Kayak tidurnya kelelawar gitu. Ya, kayak tidurnya kelelawar. Yang satunya si Sugriwo suruh topo ngidang. Ngidang tuh maksudnya gimana? Kok bertingkah seperti hewan kidang. Jadi walaupun dia kera, dia harus bertingkah seperti hewan kidang. Makannya harus rumput, pola tingkahnya seperti kidang. Kidang itu ya pokoknya. Setelah itu yang Anjani disuruh topo Cantoko. Cantoko apa itu Mas? Disuruh topo ngodok Mas. Oh, ngodok. Nyantoko. Seperti kodok gitu. Seperti kodok. Nah, larangannya dia kalau yang Anjani larangannya tidak boleh makan selain apa yang jatuh di mulutnya. Jadi apa yang jatuh di mulutnya ya itu yang dia makan. Berarti nggak boleh sengaja makan? Nggak boleh seperti itu. Nah, dari Anjani tadi ketika
Topo Nyantoko tadi, Bathara Guru tahu ketika Bathara Guru dewanya para dewa dia tahu saat berkeliling melihat Anjani bertapa. Nah, karena tidak kuat kan bertapa namun tidak harus pakai pakaian. Jadi nggak pakai pakaian. Topo Nyantoko Topo Ngodok tadi lah. Saat Bathara Guru langlang jagat, dia melihat Anjani yang bertapa nggak pakai baju dan Nyantoko tadi. Bathara Guru kaget kok. Sampai dia ingin akhirnya keluarlah air maninya. Nah, terus jatuh di godong, di daun, dimakan oleh si Anjani tadi. Nah, saya itu lahir Anoman. Nah, Anoman itu sebenarnya anak Bathara Guru. Anoman. Itu berupa apa, Mas? Ketek Anomannya itu kan Kapi Anoman itu kan anaknya Bathara Guru. Nah, dari hasil pas melihat si Anjani bertapa Nyantoko nggak pakai baju tadi lah keluar air maninya nggak sengaja menetes ke daun, daunnya dimakan oleh si Anjani. Jadi anak seorang Anoman. Nah, Bathara Guru satu diece dewa kok diketek, akhirnya dewa-dewa dikutuk oleh akhirnya mempunyai anak ketek semua. Anila itu pun anak dari Bathara Narada. Jadi semua dewa berarti mempunyai anak-anak punya ketek gitu, karena marahnya si Bathara Guru diece terus. Nah, setelah itu Sugriwa dan Subali. Lah di saat Subali tadi bertapa, dia menjadi seorang pertapa yang sakti. Dia sangat sakti karena kesaktiannya. Subali itu berarti yang bertapa ngalong. Nah, yang bertapa ngalong tadi saking gentur nek Topo, saking Toponya bertahun-tahun dia dianugerahi dewa. Apa itu? Yang namanya Aji Pancasona. Aji Pancasona itu maksudnya gimana, Mas? Nah, Aji Pancasona kalau yang saya tahu ajian tersebut sangat luar biasa, Mas. Sangat luar biasanya gini. Menurut versi yang saya tahu, Aji Pancasona itu jika yang memiliki itu terbunuh, mati dipenggal kepalanya atau dibunuh, namun raganya masih menempel di tanah, dia masih akan bisa hidup lagi. Berarti susah, Mas. Susah sekali, Mas. Maka dari itu si Dasamuka tadi ingin mencoba kesaktian si Subali tadi. Nah, Dasamuka lah datang. Terus dia melihat lah resi jadi ketek tak pateni berarti mati. Nah, ngempeng nih si sombong dulu dah si Dasamuka kan punya watak seperti itu. Oh ya, sombong ya. Sombong dulu. Nah, si Tantang yang pateni pakai jebret. Pedang badannya jatuh di tanah. Terus mati. Terus Dasamuka sombong, ketek mati. Setelah itu kaget padahal ayo nih pancen wis kita tangi. Seperti itu nantang kan. Subali tubuhnya bisa menyatu terus kembali. Lah di situ Dasamuka kaget. Loh. Berarti sangar men berarti gue hebat sekali berarti Subali. Kok dibunuh kok bisa hidup lagi, kan jarang seperti itu. Karena punya Aji Pancasona. Aji Pancasona tadi akhirnya Dasamuka ampun lah pokoknya ingin berguru. Akhirnya dia ingin berguru kepada Resi Subali terus ingin mempunyai Aji Pancasona. Nah, Subali mengatakan lah kowe iki sapa kok pengen di Aji Pancasona. Terus jur aku putune Prabu Subali di Goro Ngalengka, aku dadi ratu saiki ning kono. Ning sanguku dadi ratu ki kurang, alasannya si Dasamuka. Aku sanggup dadi ratu kurang sekti, aku pengen guru karo kowe. Padahal tadi sombong. Sombong. Ya akal juliknya sih kan supaya mendapat Aji Pancasona tersebut toh. Si Subali terus kaget kan. Lho, wong ki ratu kok pengen guru karo aku karo ketek pisan. Ora apa-apa, penting aku iso mbok ajari Aji Pancasona, seperti itulah intinya. Setelah itu si urung percaya si Dasamuka dengan anunya kalau nggak percaya dengan aku, negaraku PN aku tak jadi anak buahmu ora apa-apa. Nah, untuk supaya bisa mendapatkan Subali tetap ngimi-ngimi itu ya. Tetap percaya karo si Dasamuka yang pengen tenanan tadi, pengen golek Aji Pancasona. Akhirnya diajari, dijadikan murid si
Subali. Ya, Subali. Namun dengan syarat Aji Pancasona aja digawe sak-sake. Aja digawe sak-sake. Sak itu makanya sembarangan Nah, gitu. sembarangan. Aja digawe sak-sake, aja digawe sembarangan. Mergo aji-aji iki nek golek saka dewa tur ora saben wong bisa. Ada beberapa versi lain di saat medarke Aji apa ki Pancasona tadi. Itu ada sebuah tokoh yang bernama Bomo, Prabu Bomo. Nah, itu siapa Mas? Prabu Bomo itu anaknya anaknya Prabu Kresna dengan Dewi Pertiwi. Sebentar Mas. Iya, Sebelum melanjutkan cerita Mas Adi, silahkan diminum dulu kopinya Oke. biar enak, biar santai gitu. Santai-santai ya, Mas. Ya, tadi saat medarke Aji Pancasona tadi, Pak Subali medarke mengajarkan kepada Dasamuka tadi, itu juga ada yang melihat namanya Prabu Bomo Narokosuro. Itu siapa Mas Prabu Bomo? Itu anaknya Prabu Kresna dengan Dewi Pertiwi. Nah, namanya Prabu Bomo Narokosuro, seorang raja. Oh, seorang raja ya? Seorang raja. Nah, di saat itu dia curi-curi. Nah, curi-curi. Jadi ikut juga. Ikut ingin belajar Aji Pancasona, namun tidak lewat secara diam-diam gitu pokoknya. Nah, setelah itu pada saat mengajarkan mau diturunkan, lah Aji tersebut disaut oleh Bomo, diincar oleh Rahwana. Akhirnya terjadi perangan di situ, Prabu Bomo dan Rahwana tadi. Keduanya dipisah oleh Subali. Mergo dianggap ya wis eno Bomo tak anggap muridku ya. Setelah itu keduanya diangkat menjadi muridnya Subali. Maka dari itu Rahwana ke Bomo manggile Kakang Bomo. Berarti itu Mas ya tunggal seperguruan lah. Seperti itu. Subali setelah itu Dasamuka kembali ke negaranya. Itu sudah dapat Mas? Sudah dapat Aji Pancasona tersebut. Soalnya ya Aji Pancasona ini tidak main-main seperti tadi. Jangan main. Subali pun mendapatkan juga harus bertapa. Bertapa pun juga bertapa ngalong tadi. Iya, berpuluh-puluh tahun. Sugriwa pun seperti itu juga. Sugriwa pun juga sangat sakti, juga diberi anugerah tersendiri oleh Bathara Narada tadi. Anjani pun juga memiliki anak tadi, anugerah tadi dari Anoman tadi. Wah, sangat biasa. Sangat menarik ya ceritanya Mas. Sangat menarik sekali. Banyak cerita ya. Yuk, beberapa sanggit-sanggit tersendiri dari lakon Cupu Manik Astagina itu banyak sekali. Ada yang sanggit Jawa Timuran pun sendiri, Solo, Jogja, Banyumas. Jadi beda-beda itu. Beda-beda Mas. Saya basicnya yang saya tahu itu dari Solo seperti itu. Nah, seperti itu. Namun jika yang melihat ada yang suka Jawa Timuran mungkin beda dari pakem yang saya utarakan, ya nggak apa-apa. Itu kan sah-sah saja. Yang dari Jogja pun sendiri memiliki yang mungkin ya nggak apa-apa. Soalnya seni kan majemuk, setiap orang bisa memiliki pakem tersendiri lah. Seperti itu. Suka yang mana? Ya tergantung lah. Banyak sekali Ramayana itu bagus sekali Pak. Oh iya Mas, kalau untuk nasib Sugriwa sama Subali itu bagaimana Mas untuk bisa menjadi manusia kembali? Nah setelah Subali memberikan Aji Pancasona kepada Bomo dan si Dasamuka tadi, Subali kembali bertapa lagi. Sugriwa pun juga masih. Lah saat itu di waktu yang lain Kayangan Suraloyo, rumahnya para dewa-dewa itu diserang oleh 3 raksasa bernama Maesasura, Lembusura dan Jatasura dari Gua Kiskendha. Nah, 3 itu ingin memiliki istri yaitu Dewi Tara. Dewi Tara itu siapa? Itu salah satu dewi di Kayangan Suralaya. Nah, maka dari itu si para dewa kewalahan menandingi si raksasa tersebut. Ketika itu Lembusura itu berwujud lembu tahu sapi namun berwujud raksasa. Jatasura itu apa? Joto itu kebo juga. Kebo. Joto terus banteng. Ya. Maesa itu juga sapi. Jadi
dari keluarga ternak Yeah. yang memiliki raksasa lah, wujud Jadi raksasa. raksasa. Kuat mungkin Mas. Kuat muda. Terus itu di saat itu Kayangan kalah. Saat Kayangan kalah tadi oleh Maesasura, Lembusura, Jodhasura tadi kan, Dewi Tara berhasil diculik ke Gua Kiskendha. Ya. Nah, para dewa kan kebingungan, wah bagaimana cara mengembalikannya. Setelah itu para dewa berembuk, wah kudu golek jago, golek ksatria iki sing kudu iso mbalik nih si Dewi Tara tadi. Nah, akhirnya dia memberi usul, wah enek wong sing gentur tapane, wong loro ya iki, tapi wujudnya kethek jenis Sugriwa harus Subali anake Resi Gotama. Nah, ditemui oleh Bathara Narada. Nah, ditemui tiganya pertama nemui Sugriwa, wis lereno nek mutapa, ayo kowe tak jak karo dulurmu lanang, piyen-piyen kowe malih dadi meneh, kowe kudu ngewangi para dewa. Nah, untuk tugas, untuk tugas karo para dewa. Akhirnya Sugriwa gelem terus nemoni si Subali masih bertapak tadi. Berarti jagoannya itu ya? Nah, kedua tadi. Nah, terus diutarakan, iki diceritani lah karo Narada. Yen Kayangan bar wae ditekani Maesasura Jodhasura sing tanpa layang, tanpa kabar, teko-teko nyerang Suralaya. Nah, setelah itu Kayangan kalah, Dewi Tara berhasil diculik lagi. Para dewa iki ngkei tugas karo kowe Sugriwa Subali supaya mbalekne Dewi Tara. Nah, intinya seperti itu. Itu mau supaya mengembalikan Dewi Tara. Kira Sugriwa Subali mau membantu para dewa ke Gua Kiskendha. Akhirnya mereka berjalan ke Gua Kiskendha untuk menemui si Maesasura Jodhasura. Nah, ini ceritanya sangat menarik sekali Mas. Nah, di saat itu, di saat akan masuk kedua kan jagonya seharusnya dua, Sugriwa dan Subali. Namun di saat itu kan Subali itu kan kakaknya Sugriwa. Nah, dia mengatakan kepada adiknya, apa itu? Sebelum masuk ke dalam gua, di pintu gua, Dek, sing mlebu sing mateni kuwi tak aku wae, sing dadi jago tak aku wae. Kowe tunggu njaba. Tara tak jupuke, ratu-ratu teluke tak patenane. Nah, terus si Subali masuk membawa Dewi Tara keluar, berhasil. Setelah itu Sugriwa pun ingin masuk, ingin ikut mateni para raksasa tadi, namun dilarang oleh Subali, kakaknya. Nah, dilarang. Wis kowe rasah melu perang tak aku wae. Engko titenane ngene, tunggunen ana ing ngarep lawang gua kene. Mengko yen enek milih getih werna abang, berarti kuwi para raksasa kuwi mati kabeh. Ning nek enek werna putih, berarti aku sing mati. Namun setelah itu Sugriwa mengiyakan kan, mengiyakan, masuklah ke gua. Nah, tadi mulainya pokoknya nek metu getih abang raksasane mati, ning nek kalau putih kakaknya mati. Lah nek aku mati, lawang gua tutupen. Blek kono watu wae ben si raksasa ya iso metu. Nah, setelah itu Sugriwa mengiyakan. Subali kan masuk dalam gua. Nah, dikala masuk dalam gua bertemu dengan raksasa tadi, terjadilah peperangan. Aku jagone dewa Bali seminggu perang, wah kira balikin Dewi Tara ora iso. Kira perang terjadi, perang Sugriwa si Jodhasura mati, Maesasura dan Lembusura tadi didukumbo. Didukumbo itu maksudnya gimana? Diadu kepala dan kepala, jadi digathuk nih. Nah gitu. Nah, darah pun keluar kan, darah merah dan putih campur keluar dari pintu gua. Di saat itu Sugriwa kaget, kok ada darah merah dan darah putih. Ini darahnya siapa ini? Apa wong loro ki mati kabeh? Tafsirnya si Sugriwa, kakaknya juga mati, terus si semuanya mati sampio. Lawang gua ditutup. Padahal kakaknya masih hidup. Nah, Sugriwa pulang mengantarkan Dewi Tara bertemu Narada. Lah si Subali tadi masih dalam gua, ingin keluar gua kan, guanya kan ditutup batu. Kaget loh, kok malah ditutup. Iki piye to adikku ki ngono. Kan ngirane Sugriwa tadi kan apa kuwi getih putih karo getih abang tadi loro mati kabeh, salah paham di situ. Wah, berarti adikku pengkhianat iki pengen
duweni Dewi Tara. Iya. Pikirannya Subali seperti itu. Lawang gua Tanding Batu tadi dihancurkan oleh si Subali. Saya keluar. Tas keluar ingin mencari si Sugriwo yang dikira pengkhianat tadi. Nah, setelah itu Bathara Narada bertemu Dewi Tara sama si Sugriwo. Di saat itu Narada takok lah, kakangmu ning ndi Subali? Wah, tiwasan ulun kakang Mas Subali tewas kalian si Mas Suryono mati sampyuh lah, mati semua. Nah, situ mati sampyuh. Padahal kan tidak, Subali kan masih hidup. Kita itu ya wis yen mangkono minangka hadiah, untuk hadiah Dewi Tara PN bojo. Nah, kan bojo si Tara kan juga mau soalnya sudah diselamatkan. Nah, saat itu Subali tahu si Subali PN bojo tenan si Sugriwo tarik jak gelut. Nah, bertengkar ngono. Wah, itu masih dalam wujud kera. Lah, malah aku cek urip kok. Lah ngerti ku kowe wis mati piye? Seperti itulah intinya pembelaan diri sendiri. Oh Jojo, jangan-jangan kamu pengen punyai Dewi Tara. Kamu berniat ingin istri Dewi Tara dengan mateni aku seperti itu. Engkel-engkelan dari perang tersebut. Nah, perang nah dikira dilerai oleh Bathara Nada digenati. Sebenarnya yang terjadi seperti itu. Si Subali tadi yang lenggono, dia mengakui ya udah itu salah. Terus si Sugriwo pun juga meminta maaf atas perlakuannya tadi. Terus akhirnya si Sugriwo menyerahkan kepada Sugriwo ke Subali. Namun Subali tidak mau. Akhirnya menyerahkan, wis kowe rabi karo si Sugriwo, aku tak topo maneh. Seperti itu perjalanan Subali seperti itu, Mas. Berarti Subali itu kembali bertapa lagi. Kembali bertapa lagi. Subali itu sebenarnya bertapa yang ya sangat gentur ya, mungkin bisa nurun saka bapaknya tadi yang Gotama tadi. Ya, seperti itu. Berarti itu setelah itu sudah menjadi manusia apa menjadi kera? Masih berwujud kera. Masih berwujud kera. Berarti itu ya Mas, cerita tentang Cupu Maneh Astagina dan lahirnya Subali. Iya Mas, informasi yang saya dapat juga seperti itu, hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada Mas Arif. Ya, sangat menarik Mas, terima kasih ya Mas atas ceritanya ya, tadi. Sama-sama Mas. Mudah-mudahan Masnya bisa cerita lagi, iya. cerita lain karena siap. sangat menarik cerita dari Mas ini. Terima kasih Mas Faisal. Itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit tentang kisah Cupu Maneh Astagina. Nah, itu sangat menarik sekali ceritanya. Mudah-mudahan semua cerita tadi bermanfaat. Apabila yang ada yang baik bisa kalian ambil, apabila ada yang buruk bisa kalian buang. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya, tetap di Salam Budaya Nusantara.